Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan Internasional yang beranggotakan Mila Sundari, Wilvina Dwi Kurniati, dan Nyimas Intan Maharani akan mempresentasikan materi tentang hedging menggunakan teknik eksternal. Hedging adalah aktivitas untuk meniadakan risiko keuangan suatu perusahaan yang terjadi karena perubahan kurs. Hedging juga dikatakan sebagai suatu posisi investasi yang dimaksudkan untuk mengimbangi potensi kerugian yang mungkin timbul oleh investasi lainnya. Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki usaha dan kerap bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Jika perusahaan mempunyai hutang dalam valuta asing dan suku bunga mengambang, mereka pasti akan terpengaruh. Teknik-teknik hedging. Teknik hedging ada dua, yaitu teknik hedging jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang, yang pertama kontrak forward jangka panjang. Ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang. Selanjutnya yaitu currency swap, kesepakatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara kedua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Teknik hedging jangka pendek. Yang pertama, hedging memakai instrumen pasar uang. Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Hedging memakai opsi atau option valuta. Opsi menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging. Tipe-tipe hedging. Tipe hedging sehubungan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang pertama, buyer hedging. Buyer hedging digunakan untuk mengurangi risiko berkaitan dengan kemungkinan nilai tukar mata uang naik. Seller hedging. Seller hedging digunakan untuk membatasi risiko berkaitan dengan kemungkinan nilai tukar mata uang yang turun. Tipe strategi hedging. Yang pertama, classic hedging. Tipe strategi ini digunakan ketika trader berada pada posisi yang berlawanan dengan pasar dan kebanyakan digunakan oleh pedagang produk pertanian, terutama di Amerika Serikat. Yang kedua, full and partial hedging. Full hedging mengimplikasikan perlindungan terhadap resiko-resiko keseluruhan transaksi yang merugikan. Tipe hedging ini secara keseluruhan menghapus kemungkinan kerugian yang akan diderita trader karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya yaitu anticipatory hedging. Tipe ini bekerja dengan memperkirakan pembelian dan penjualan dengan baik sebelum transaksi dibuat. Dia bekerja dengan baik terutama di pasar real. Namun strategi ini dapat pula diaplikasikan dalam trading pada pasar saham. Bahkan bisa dikatakan tipe ini sering digunakan pada jenis pasar tersebut. Selanjutnya, selective hedging. Selective hedging ditandai oleh fakta bahwa transaksi di pasar pada masa akan datang akan memiliki variasi. Dan yang terakhir, cross hedging. Hedging tipe ini memiliki karakterisasi yang berhubungan dengan kenyataan bahwa aksi di pasar pada masa akan datang melibatkan kontrak, bukan pada aset real, tetapi pada instrumen keuangan lainnya. Tujuan penerapan hedging. Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang memiliki usaha dan sering bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Hedging dapat mengurangi kemungkinan bangkrut, kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok, dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, karena risiko yang dirasakan oleh pemberi pinjaman lebih rendah. Hedging juga dapat memungkinkan perusahaan atau negara pelaku hedging untuk mampu meramalkan pengeluaran dan penerimaan kas di masa depan dengan lebih akurat, sehingga dapat mempertinggi kualitas dari keputusan penganggaran kas. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.